Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Glukometer Channel. Oh ya teman-teman, sorry sudah lama banget saya nggak upload video. Jadi dikarenakan beberapa pekerjaan yang cukup padat yang nggak bisa saya tinggal. Jadi makanya saya lama nggak upload video, nggak bikin video-video baru. Sebenarnya banyak materi yang saya harus istilahnya bisa saya bikin videonya, tapi karena memang nggak sempat itu tadi. Jadi tuntutan kerjaan akhirnya saya nggak sempat, dan kali ini saya sempetin. Jadi kalau di review kali ini nggak terlalu dalam tanda petik, nggak seperti sebelum-sebelumnya yang detail. Kali ini hanya sekedarnya, which is yang penting informatif. Mudah-mudahan bisa kasih istilahnya referensi maupun wawasan baru buat kalian yang lagi cari laptop. Oke, jadi kali ini saya mau mereview sebuah laptop ThinkPad dengan seri X140E. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Laptopnya serinya X140E. Ini ada dua seri, 130E sama 140E. Jadi dari laptopnya sendiri boleh dibilang ini lebih kategorinya kategori netbook ya, karena memang ukuran dari laptopnya boleh dibilang nggak terlalu besar, which is hanya berdimensi layarnya hanya 11,6 inch, tapi bisa menurut saya sudah cukup buat laptop untuk mengakomodir kebutuhan kalian buat untuk aktivitas yang notabene buat misalkan buat kalian yang kuliah cukup lah ini buat jalankan Photoshop, buat jalankan Corel, buat atau kalau misalkan Photoshop Corel aja bisa jalan, pasti untuk Office pasti jalan juga ya. Jadi menurut saya cukup lah buat untuk menunjang pekerjaan. Jadi memang nggak terlalu dalam tanda petik, nggak terlalu speknya, nggak terlalu high end banget, tapi juga nggak terlalu low end banget, which is yang cukup buat kebutuhan sekolah, belajar ataupun kuliah. Untuk bekerja pun juga cukup menurut saya. Lantas kelebihannya adalah dia dari sisi portabilitas, karena dia kecil, ringan, nggak terlalu berat, which is yang nggak terlalu ringan. Tapi kalau di compare sama seri ThinkPad yang lain, yang seri seperti kayak T430, L420 ataupun yang seri atasnya, ini boleh dibilang lebih ringan daripada tipe-tipe yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bisa buat rekomendasi laptop buat kalian lagi nyari laptop yang notabene yang punya sisi portabilitas yang cukup tinggi. Jadi bisa dipertimbangkan nantinya. Nanti di video berikut selanjutnya saya akan tunjukkan review langsungnya. Jadi review langsungnya dari ThinkPad X140E ini. Jadi kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Jadi kali ini kita mau lihat secara langsung ya tampilan laptop ThinkPad X140E. Jadi di sebelah kanan ini ada logo ThinkPad, sebelah kirinya ada logo Lenovo, di bagian tengah ada light indicator. Jadi tampilan fisiknya seperti ini. Oke, kita akan coba shoot dari atas. Tampilannya seperti ini, cukup ramping dan nggak terlalu besar ya, karena memang ukurannya dimensinya 11,6 inch layarnya. Ini nggak terlalu besar. Oke, lantas di bagian samping kiri di sini ada VGA port, ada exhaust, ada USB 3 port. Lantas ada LAN port, di sini ada jack 3,5 ya, untuk kalau kalian mau pakai headset. Di sini ada. Lantas di bagian depan seperti saya ada, di sini ada jaring-jaring ini ya, speaker outputnya ya. Lantas di sebelah kanan ada, di sini ada card reader. Lantas di sini ada HDMI. Nggak terlalu jelas ya, sudah jelas ya, lumayan jelas ya. Lantas di sini ada USB 2, sini ada port charger. Oke, ayo fokus. Sorry ya kalau kamera fokusnya lama, karena memang ini syutingnya malam-malam. Jadi ini ada USB 2, di sini ada charger. Lantas di belakang ini ada baterainya ya, baterainya kebetulan baterai lepas, which is good. Lantas di bagian bawahnya sendiri, di bagian bawah di sini ada baterai lepas yang sudah saya bilang. Ini ada back cover ya. Di back cover ini di dalamnya ada RAM, ada SSD atau hard disk. Kalian bisa istilahnya ganti sendiri, mau upgrade mau apa.
mau ganti. Jadi kalian cukup buka back cover ini cukup mudah, tinggal buka baut 12, lantas kalian sudah bisa buka back covernya ini. Sorry, 1, 2, 3 bautnya. Tinggal tarik aja sudah kebuka ini. Oke, di sini ada logo Windows 8. Oke, jadi ini tampilan dari belakangnya ya. Oke, kita mau coba buka ya laptopnya. Kita coba nyalakan seperti apa tampilannya. Nanti kita coba ulas. Kebetulan kalau ini nggak bisa pakai satu tangan, nggak seperti ThinkPad yang saya punya seperti T430 yang bisa dibuka pakai satu tangan. Kebetulan ini harus pakai dua tangan. Oke, kita coba ulas dari tampilan dalamnya. Di sini ada seperti biasa, ada touchpad, di sini ada klik kanan kiri seperti model ini ya, klasiknya ThinkPad seperti biasa. Di sini ada apa ya, track point ya, trackball seperti biasa, ciri khas ThinkPad. Lantas di sini ada logo ThinkPad, di sini ada keyboardnya. Keyboardnya tipenya seperti keyboard bawaannya T430 ya, yang model Island. Terus untuk nyamannya sih nggak jauh beda, jadi cukup nyaman. Sudah dikenal lah kalau ThinkPad, nggak usah diragukan lagi kalau untuk kenyamanan keyboard buat ngetik. Oke, lantas untuk layar sendiri, di sini layarnya 11 seperti yang sudah saya bilang. Nah, ini layarnya berdimensi 11,6. Di sini sudah ada dibekali sama webcam ya, ada webcamnya. Di sini sebelah kiri ada logo Lenovo, sebelah kanan ada tipe laptopnya X140E. Oke, kita mau coba nyalakan seperti apa tampilannya. Oke, sorry ya kalau misalkan ini videonya goyang-goyang karena memang saya handheld ya, ini pengambilan gambarnya handheld, kameranya saya pegang pakai tangan. Oke, kita akan nyalakan. Jadi di sini ada, kalau misalkan posisinya nyala, ini pakai Windows 10 kebetulan. Cukup cepat sekali ya, maksudnya untuk bootingnya paling hanya butuh sekitar 2-3 detikan lah. Untuk bootingnya cukup cepat sekali. Jadi kalau sampai masuk Windows paling ya sekitar 10-12 detik lah ya, untuk load ininya. Karena ini sudah dibekali sama SSD sama RAM 4GB yang kalian bisa expand sampai kalau nggak salah 8GB nih. Nah, ini sudah keluar. Oke, di sini ada seperti yang saya bilang, ada I-nya, ada logo ThinkPad-nya, di I-nya ada lampunya, ada menyala. Lantas di depannya juga sama, ini yang bagian atas juga nyala. Ini bagian ThinkPad, di luar juga yang sebelah tengah. Lighting indikatornya pun juga nyala. Jadi tampilannya cukup, sorry, buka tangan satu lagi. Tampilannya juga cukup menarik ya. Jadi tampilannya, jadi buat cewek, anak-anak muda, laptop ini boleh dikategorikan ya inilah, nggak ketinggalan zaman lah, cukup masih cukup menarik untuk dimiliki. Oke, jadi ini tampilan sekilas dari ThinkPad X140E. Lantas untuk spesifikasi kita akan coba. Kalau layarnya goyang mau dimaklumi, kita nggak pakai perekan layar, jadi biar cepat proses reviewnya. Karena mengingat memang banyak yang saya harus lakukan. Sebenarnya banyak yang kemarin harus saya review, ternyata nggak jadi karena memang repot, banyak kerjaan. Oke, jadi kita mau bikin video seinstan mungkin dan yang penting informatif. Jadi ini spesifikasinya. Sorry kalau layarnya goyang sekali lagi. Oke, di sini spesifikasinya itu sudah pakai AMD E1 2500 APU with Radeon TM HD Graphic, RAM 4GB. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, jadi prosesornya AMD E1 2500 APU ya. Jadi dia sudah untuk apa, VGA nya dia sudah pakai AMD Radeon ya. Device Manager, kita coba buka di Device Manager. Kita mau lihat, oke, di display adapternya. Oke, jadi di sini sudah pakai AMD Radeon HD 8200 R3 series. Ya, jadi untuk VGA-nya udah pakai AMD Radeon HD 8200 R3 series.
Jadi nggak pakai Intel HD, which is yang cukup lah buat misalkan kalian buat Photoshop, buat video-video rendering, untuk istilahnya yang sekelas-kelas Full HD masih jalan lah ini. Jadi sangat direkomendasikan buat kalian yang mau nyari laptop kecil, which is yang nggak terlalu kecil banget, which is yang nilai portabilitasnya cukup tinggi. Jadi karena ini 11,6 inch dan nggak terlalu berat, which is yang buat untuk aktivitas pekerjaan ringan, office, sedikit mungkin untuk editing video yang nggak terlalu besar ya, which is yang resolusi Full HD lah maksimal, dia masih mumpuni. Oke, jadi ini tadi sekilas review dari ThinkPad X140e. Oke, tadi itu seputar sedikit review dari saya mengenai laptop ThinkPad X140e. Jadi kalau ada pertanyaan dari kalian yang mungkin mau disampaikan, kalian bisa tulis di bawah video saya ini apapun pertanyaannya, karena memang notabene saya bikin reviewnya nggak terlalu detail, tapi menurut saya cukup inilah bisa jadikan referensi, karena menurut saya dari semua yang saya sampaikan itu sudah mengcover dari garis besar dari laptop X140e ini. Lantas kalau kalian nanya apakah spare partnya banyak di marketplace, cukup banyak ya. Kalian kalau untuk ThinkPad gak usah dipertanyakan lagi. Jadi spare part untuk laptop ThinkPad banyak sekali kalian bisa cari. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan ada komponen kalian yang rusak, kalian bisa cari komponen yang orinya maupun third partinya, banyak sekali, dan harganya pun cukup terjangkau. Jadi nggak usah khawatir. Jadi hal ini sering dipertanyakan user saya yang beli laptop ataupun misalkan servis laptop, kalau laptop build up apakah kalau misalkan komponennya rusak apa gampang nyarinya gitu. Saya bilang gampang sekali, jadi nggak usah khawatir. Bahkan untuk yang kategori laptop yang seri-seri lama pun, untuk yang seri yang T400 yang jadul banget itu, yang usianya sudah 10-11 tahunan, itu masih banyak kalian bisa cari di marketplace. Apalagi yang model yang seperti ini yang boleh dibilang jauh lebih baru dari seri ThinkPad yang lama-lama. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Kurniawan di Global Channel. Sampai jumpa.